Tapi kan jarak kepala saya sama tenda kan juga luas-luas banget ya kemarin, Pak. Harusnya kan nyentuh. Enggak. Tapi juga tahu Nah juga sih iya enggak. itu. Orang pas dinyalain bukan binatang ternyata nggak ada. Nah, Tuh. cakep banget tadi. Makanya aku ya halu kayak Aduh. astagfirullah. Lu kok sampai berapa kali? 3 kali? Tiga kali. 3 kali. Pertama yang kayak Mas Yunus lagi duduk, Mm-mm. tapi bukan binatang, kayak Mas Yunus lagi duduk. Teman-teman, selamat malam, bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Nah, setelah dari Arjuna kemarin saya KO teman-teman. Saya kayak vakum beberapa hari itu di media karena ya sekali lagi pusing, efek debu sih kemarin. Awalnya itu flu, terus lanjut ke yang lain dan greges, akhirnya ya udah. Ini kan rencana saya mau nyeritain beberapa kejadian, terus ya mungkin hal-hal yang bisa jadi edukasi buat teman-teman ketika mendaki gunung. Jadi ini bukan dari sisi mistisnya saja, tapi ada sih, bukan mistis tapi lebih ke halu gitu aja. Anggap aja halu, ambil aja yang positif gitu loh ya. Nah, mungkin sebelum lanjut ke ngolas, ini video part 3 perjalanan summit saya dan Mbak Fitri, terus turun ke camp, terus kita ngecamp lagi, terus balik ke Madiun saya, terus Mbak Fitri ke Jakarta. Nah, nanti di akhir video lanjut kita ngolas sama Mbak Fitri. Nanti saya telepon VC-an lah. Oke, lanjut ke video part 3. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, kekonyolan saya dan Mbak Fitri waktu mendaki ke Gunung Arjuna via Purwosari. Dan mungkin ada yang tanya, loh kok itu bisa 2 orang mas? Nah, sebenarnya kemarin itu kita bertiga. Nah, terus salah satu teman Mbak Fitri itu nggak bisa. Nah, sebelumnya sih Ari, cuma kan Ari nggak bisa sekarang. Terus dilanjut ke temennya Mbak Fitri. Nah, temennya juga nggak bisa. Ya udahlah, kita kayak berjudi. Asik, kok berjudi ya. Yakin kalau kita bisa. Jadi nekat kita berangkat ke base camp. Kita izin 2 orang. Nah, ternyata kita ya ngomong lah apa adanya. Ya wis, gak apa-apa mas, yang penting registrasinya tetap 3 orang, soalnya kan minimal 3 orang. Oh jadi gitu. Nah, berhubung kemarin tuh rame, jadi mungkin pihak basecamp nggak masalah lah, yang penting izinnya sesuai dengan peraturan gitu. Itu yang bikin awal kita itu bukan kita, kalau lebih ke saya sih ragu gitu loh mendaki kemarin. Nah, terus dari saya lebih ke mungkin dari pola tidur saya sih, kesalahan waktu di kereta itu. Emang saya nggak tidur sama sekali karena nggak bisa tidur. Dari Madiun jam 10 sampai sana itu jam 2 lebih, itu nggak bisa tidur. Terus sampai base camp nggak bisa. Ya pokoknya itulah, kacau kemarin itu, saya nggak bisa tidur. Jadi itu yang pertama. Tapi yo itu pengalaman ketiduran saya yang paling di luar nalar sih menurut saya. Saya biasanya kalau kurang tidur itu cukup ngopi sama makan yang asem-asem gitu loh. Itu selesai. Dulu waktu jadi pemudi juga gitu. Tapi nggak tahu kenapa waktu di Arjuna kemarin itu bener-bener gak bisa saya tahan. Itu serius, saya nggak bisa nahan sama sekali. Ya mungkin gitu aja ya untuk cerita di awal dari saya. Selanjutnya saya mau telepon Mbak Fitri aja. Kira-kira Mbak Fitri itu di awal gimana sih? Apakah sama kayak saya atau enggak? Lanjut kita telepon. Ini nanti saya rekam layar. Nggak diangkat-angkat, Rek. Lu kok miring, Mbak? Halo, Mbak. Assalamualaikum. Malam. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik.
Lagi di mana? Lagi di tenda. Pokoknya di tenda. Lagi kangen saya Mbak, udah nggak keluar beberapa hari ini. Oh. Halo, teman-teman saya telepon. Silau banget yo. Ada teman-temannya. Enggak, kan ini lagi tak record. Kedengeran nggak ya suaranya? Nggak tahu. Gimana Mbak kemarin? Was, itu cahayanya terang banget yo. Aku. Iya. Kenapa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu backlightnya itu. Iya yang sini. Lampu. Oh alah lampu, siap. Aku sampai tiduran aja kali ya. Nggak apa-apa wis gitu aja. Keterangan. Iya. Apa Mas? Ya Capek, seperti apa? Arjuna capek. Tapi kan nggak kapok kan ke Arjuno. Kapok. Ke Arjuna sih kapok kalau puncaknya ya. Tapi kalau cuman main-main sampai pos 5 sih nggak apa-apa. Iya sih. Ya sama berarti saya juga gitu. Enak sampai pos 5 aja ya kemarin. Iya. Terus gimana ini Mbak untuk perjalanan kemarin? Kalau saya sih sebenarnya awal mendaki itu sudah ragu loh aku. Semenjak Awal mendaki. sebelum kita berangkat, semenjak nggak kurang satu, kita bingung kurang satu kemarin. Iya. Itu udah ragu aku. Tapi gimana yuk? Sampai kan udah pesen tiket, udah siap. Aku juga nggak enak. Akhirnya bingung itu. Aku udah ragu itu sebenarnya. Kalau Padahal mah nggak apa-apa, tinggal ngomong aja pas kemarin itu. Iya tapi kan Tinggal dibatalin. nggak enak aja, nggak tahu kok perasaan itu nggak enak gitu loh mau berangkat. Kayak nggak yakin. Pantesan aja pas itu di video semuanya pada ngeh, mukanya Mas Yunus kayak ada sesuatu. Iya itu di awal emang gitu. Saya mikir ke arah situnya, bukan yang lain. Ternyata ya banyak yang tahu. Gimana untuk Mbak Fitri perjalanan kemarin? Menurut aku sih perjalanannya rada aneh sih menurut aku. Ayo Pas aneh. apalagi pas di hari yang itu kan malam pertama tuh. Malam pertama kan kita udah tidur. Nah terus pas summitnya itu tuh padahal aku nggak bawa apa-apa, tapi tuh rasanya capek banget. Itu sih yang bikin aneh menurut aku. Awalnya aku baru ngeh pas sampai atas tuh, pas sebelum sampai puncak, karena aku ada omongan nggak baik, makanya aku gini lah, ini kok capek banget, padahal aku nggak bawa apa-apa, cuman bawa botol minum. Nah itu masa satu langkah istirahatnya lama, satu langkah dua langkah istirahatnya lama. Itu aku langsung kepikiran, jangan-jangan gara-gara aku ngomong itu sama teman aku gitu. Nah makanya kan aku ucap tuh di jalur apa tuh, Alas Lali Jiwo ya. Alas Lali Jiwo. Itu aku nggak, aku ngomong gini kan sama teman aku, kan dia nanya gini, kok gue yang resign, lu yang jalan-jalan. Terus aku bilang, seni menyakiti diri sendiri, kata aku gitu. Aku nggak tahu apa maksudnya, tapi aku jawab aja kayak gitu. Nah terus kan kita tuh ada kayak miskomunikasi gitu kan, karena Mas Yunus tidurnya lama banget. Iya. Itu sampai naik turun, terus kita nunggu itu tuh 1 jam lebih. Itu mungkin kita di situ. Aku naik lagi, turun lagi, aku mau turun lagi lah, aku capek. Terus Mas Yunus malah nunggu aku lagi di bawah gitu. Nah apalagi itu pendakian kita pendaki terakhir kan di situ. Iya terakhir kemarin. Nah aku tuh
Iya, rasanya tuh aku pengen turun juga tuh. Nah, karena udah kayaknya pas di situ tuh kayak udah mood aku udah, aduh, udah terakhir. Terus lama banget di sini. Terus aneh gitu deh. Kan di situ sepi banget ya, Mas. Iya. Kita cuma berdua dan kita berjauhan. Nah, terus pas di kan kita naik tuh, kan ada pohon tumbang. Nah, kita masuk ke semak-semak kayak gitu kan, karena kayak tertutup gitu. Nah, pas mau belokan, pokoknya pas mau belokan itu, aku ngomong kayak gini, naik gunung di sini adalah seni menyakiti diri sendiri gitu. Tapi Mas Yunus nggak ngeh kayaknya aku ngomong kayak gitu. Sambil ngelangka di situ. Nah, dari situ aku kesuges atau apa gitu. Terus jalannya itu rasanya lama banget, aku baru ngeh di situ. Oh. Gitu. Makanya pas Mas Yunus pas hampir mau puncak tuh, kan aku udah gini, kayaknya nggak usah sampai puncak gitu, karena tuh aku udah nggak sanggup. Oh, jadi itu kemarin. Iya, bayangin aja, dengkul nggak sakit, betis nggak sakit, terus nggak ada masalah sama kaki, tapi tuh ya Allah capek banget sumpah, nggak tahu kenapa. Padahal nggak muatan loh ya, Mbak. Nggak ada muatan sama sekali. Biasanya aku walaupun capek itu masih semangat sampai puncak gitu. Kalau disemangatin juga semangat tetep gitu. Kan sayang gitu. Kalau ini mah udah gini, oh, udahlah turun aja, udah pasrah kayak gitu. Udah aku nggak mau sampai puncak, udah di sini aja aku nunggu Mas Yunus aja gitu, udah kayak gitu. Jadi karena omongan. Ya emang kemarin aku pas di mana ya aku? Waktu di Alas Jiwo sih. Saya kayak ngelihat Mbak Fitri itu kok kayak udah kayak mau nyerah gitu loh. Kenapa gitu loh, kok gak enak. Ternyata emang bener. Cuma kan lanjut terus kemarin. Yang apa? Pas setelah saya ketiduran kemarin kan lanjut terus toh. Saya kemarin sempat mikir kayak Mbak Fitri udah mau turun lagi, minta turun, nyerah lah intinya. Tapi ternyata ya masih lanjut lah pelan-pelan. Iya, tapi pelan-pelannya yang kayak gitu, nggak pelan-pelan seperti biasanya. Kan biasanya aku 15 langkah, itu istirahat cuma 5 detik gitu buat ngatur napas. Lah ini 1 langkah, nggak nyangka sih. Aneh sih menurut aku, dengan tanpa beban aku bisa capek itu, kayak gitu sih. Di situ yang anehnya. Nah, kalau Mas Yunus kan tidur tuh. Mas Yunus tuh pas tidur, inget gak Mas Yunus bilang kayak gini ke aku, Mbak, saya kayaknya ngantuk banget Mbak, nanti saya mau tidur di pertigaan. Iya. Yang lawang. Iya, sama lawang itu. Nah, jalur lawang. Iya. Oke Mas, aku tapi sambil jalan, aku jalan pelan-pelan ya Mas, kan aku gitu. Nah, kenapa aku satu tanjakan nih, terus habis itu kok Mas Yunus nggak ada gitu. Oh, tiduran kali sebentar gitu. Terus aku jalan, kan aku jalannya pelan banget. Terus aku jalan lagi, satu tanjakan lagi. Terus gini, kok nggak ada, sampai aku kebelet pup, aku nungguin. Terus ketemu sama siapa yang bertiga itu, Mas Jeffrey dan kawan-kawan itu. Terus akhirnya terus habis itu mereka gini, aku kan nanya tisu, maksudnya aku pengen pup aja deh sambil nunggu Mas Yunus kan, lama banget. Terus habis itu udah dapat spotnya tapi nggak dapet tisunya mereka nggak ada. Ya udah, aku tetap gini, mau bareng enggak, aku bilang aku tetap harus nunggu Mas Yunus. Nah, mereka jalan kan, aku tetap nungguin, stay di situ. Nah, tapi kok masih lama banget, itu lama banget Mas Yunus, sumpah di situ aku nungguin. Berapa jam kira-kira? 1 jam ada nggak? Saya bener-bener nggak sadar kemarin. 1 jam ada? Hampir kayaknya. Hampir ya. Kalau aku nggak turun tuh, itu bisa 1 jam mungkin. Aku kemarin terus aku kayak nggak sadar loh Mbak, emang nggak tahu wes, aneh aku ya di situ. Pertama kali itu kan saya ngantuk sampai ngelihat jalur itu blur.
Dan itu kan setelah Mbak Fitri lanjut, tak suruh lanjut duluan. Nah mungkin itu saya baru tidur, langsung tidur. Wes pokoknya saya nggak tahu lah kronologi saya ketiduran itu gimana, saya lupa aku malah. Kayak nggak inget. Ya nggak enak sih kemarin sebenarnya saya. Tapi gimana ya aku juga nggak tahu. Kayak nggak sadar gitu loh Mbak. Antara bingung, ya sama apa ya? Ini kenapa gitu loh? Kok tiba-tiba saya kok kayak kerasa nggak sadar wis. Saya kaget sama itu temen yang dua minta air itu, minta makanan sih bukan air. Nah itu saya baru ngeh ke Mbak Fitri. Loh kok kayaknya lama yo. Mbak Fitri apa wis sampai puncak apa sampai ke pertigaan yang Lawang itu aku. Ternyata nggak lama Mbak Fitri kan tak panggil-panggil tuh nggak denger apa enggak? Nggak denger. Tapi pas Mbak Fitri aku manggil Mas Yunus juga Mas Yunus nggak nyaut. Tapi yang ke berapa gitu ya mungkin ya panggilan Mbak Fitri ke berapa saya dengar itu. Itu yang terakhir. Oh, yang terakhir itu. Karena aku udah turun. Oh udah turun. Berarti jauh. Aku di pohon tumbang. Aku Iya udah sih, naik jauh. masih naik lagi tuh. Tapi aku tetap aku mau nungguin Mas Yunus. Nah, aku panggil nggak nyaut. 2 kali kayaknya. Nah, aku turun, terus aku manggil Mas. Mas baru nyaut. Oke. Jadi kita lama di situ, Mas. Iya sih. Kayak aku sampai tapi nggak sadar Mbak berapa jam atau berapa menit itu. Wis aku nggak ngelihat jam sama sekali pas di situ. Ya ngerasa aku nggak enak sih di situ. 1 jam lebih. 1 jam lebih ya. Jadi sih 1 jam lebih udah. Padahal Mas Yunus waktu pas pertama kali masuk ke tanjakan Alas Lali Jiwo pernah ngomong gini kan ke aku, jangan sendirian jalannya, gitu inget gak? Gitu kan aku bilang gini, Mas aku pengen aku jalan dulu ya pelan-pelan, jangan kalau di sini katanya gitu, kata Mas Yunus. Tapi malah pada akhirnya pas di tengah-tengah Alas Lali Jiwo kita kayak gitu. Aku bingung. Aku masih mikir omongan-omongan di awal kemarin itu Mbak. Terus tak survei kan pas edit video itu ketemunya di yang kemarin tak kirimin ke Mbak Fitri itu. Yang ngantuk siapa, yang tidur siapa. Terus aku bilang apa? Apa itu ngantuk gitu ya? Nah, ya, setelah itu baru itu. Tidur pertama kan sebelum pos 2 kan. Itu yo lama, aku yo kaget karena orang. Terus setelah itu di pertengahan sebelum camp aku juga ketiduran tapi enggak sempet belum sempet lama udah sadar. Nah, yang terakhir yang di Alas Lali Jiwo yang paling saya bener-bener kayak enggak sadar itu tuh tidur apa gitu loh, Mas, kayak merasakan enak gitu di situ. Kayak jangan lanjut gitu loh intinya. Tapi kalau misalnya nggak ada 2 orang itu, aku nunggu Mas Yunus tidur kayaknya di situ. Kayak gitu, aku kaget soalnya Mbak itu. Yang 2 orang yang tak. Kayaknya ya. Terus pas lanjut ke puncak. Kenapa kok Mbak Fitri kemarin kan bilang udah Mas saya di sini aja, itu puncaknya udah kelihatan. Itu kenapa kok nggak mau lanjut? Apa bener-bener emang nggak kuat? Nggak bisa, udah nggak kuat Mas. Beneran nggak kuat. Kaki nggak sakit, semuanya nggak sakit, cuman nggak kuat. Udah kayaknya udah gitu. Jadi ngelihat puncak itu udah kayak biasa aja gitu. Udah kayaknya udah nggak gitu. Udah nggak seantusias awalnya. Iya. Kayaknya kalau misalnya sampai puncak Arjuna nih, aku bakal bersyukur banget, alhamdulillah gitu. Tapi pas ngelihat puncak dikit lagi, aku gini, udah Mas Yunus aja gitu. Nah, harusnya kan kalau udah ngelihat puncak semangat. Putus asa. Iya, itu putus asa, benar-benar putus asa Mas. Kalau Mas Yunus udah bilang enggak, sebentar lagi nih. Udah saya tungguin. Kalau Mas Yunus nggak tungguin itu, aku beneran udah duduk di situ aja nungguin Mas Yunus. Karena Mas Yunus tungguin itu, aku udah itu mata aku udah berkaca-kaca Mas. Aku udah nggak paham, udah nggak sanggup. Sampai akhirnya aku duduk di batu itu kan, suruh ngadem sama Mas Yunus.
aku udah nggak mau ngapa-ngapain, aku udah di situ, air mata aku nyucur semuanya, nggak tahu sedihnya kenapa, pokoknya capek aja udah nggak mau. Ya, kemarin tak Foto-foto udah pikirin nggak- juga sih Mbak. udah- Gimana ini yo cara nih, aku tahu kalau Mbak Fitri udah nggak kuat, mungkin saya kemarin itu mikir jalur aja, mungkin cari jalur berat. Saya kan ambil ke kiri ya kemarin, harusnya kan lurus. Ah, Nah itu kan ambil ke kiri datar, ya mungkin ini caranya gitu loh, deket tapi ini datar Mbak, ini datar, jadi gimana caranya biar tetap jalan tapi nggak terlalu berat tuh. Tapi yo tapi akhirnya kayaknya sih aku langsung kesuges, oh jangan-jangan gara-gara omongan aku nih, aku nggak pernah separah itu sih. ya sama sih Seperti itu. sama aku juga kemarin justru yang tak cari bukan yang lain, saya langsung ngeh ke omongan-omongan saya sebelumnya, salahnya di mana. Ternyata ketemu waktu masih di awal, dan itu sebelum tidur pertama. Ya wis lah, ini berarti kesalahanku aku. Saya sedikit ngeremehin. Tapi itu di awal loh Mas, iya di awal banget. parah banget. Terus ngefeknya itu bisa langsung orang lagi semangat-semangatnya masih Iya makanya itu bloknya. kan ya lucu. Langsung kayak nggak sadar loh. Apa? Terus biasanya kalau ngelihat tempat-tempat sing petilasan atau itu aku semangat. Kemarin tuh enggak. Jadi kayak aku pengen ulangi lagi lah pas turun sih. Itu baru gitu. Ya, saya tak ngomong ke penonton dulu ya. Jadi kemarin itu beberapa hal yang sulit dinalar sih teman-teman. Tak cari itu video yang lama, video yang awal. Akhirnya ketemu omongan-omongannya saya, terus ternyata Mbak Fitri sendiri juga ngomong sesuatu yang ternyata setelah itu terbukti. Jadi seperti itu omongan kemarin di Arjuno itu. Tapi untuk sisi-sisi yang mistis yang lain itu nanti ada sih dari Mbak Fitri. Dan tadi Mbak Fitri ngomong kalau sempat nyerah di puncak, yaitu kemarin sempat gitu, bener-bener gak mau naik. Tapi saya sih gimana caranya, pokoknya kita harus jalan pelan-pelan. Terus kan di sebelum puncak itu ada jalur yang melipir ke kiri. Nah jadi mungkin inilah caranya, saya cari jalur yang nggak terlalu nanjak datar tapi agak melingkar gitu loh, melipir gitu. Itu jalur titik temunya dari lewat Cangar gitu. Akhirnya Mbak Fitri lanjut dan akhirnya sampai puncak dengan estimasi berapa jam Mbak? Estimasi kan 4 jam ya, 4 jam 5 jam ya. Ya. Dan itu 10. realisasinya 10 jam. 10 jam teman-teman. Itu belum turunnya. Kalau ditambah turunnya berarti berapa itu? 10. Kemarin turun jam 3-an ya Mbak? Jam 3-an. Sampai bawah Isya, ya kan? Isya apa maghrib? Isya ya? Sebelum Isya ya? Isya. Berarti totalnya 13-an. 13 kurang lebih. Wah, itu 13 jam PP ibaratnya. Kita dari Camp Makutoromo ke puncak, balik ke camp. Mantul. Nah, terus untuk turunnya kemarin apa-apa? Itu yang pas tidur. Tidur di? Nah, kan pas di tenda. Oh, enggak, ini di puncak dulu aja, Mbak. Di puncak kan ada sesuatu. Oh, di puncak. Kalau di puncak pas turun kan, kalau kata Mas Yunus kan kalau pas turun nih kita nih. Pas turun kan kata Mas Yunus kita nggak boleh surup. Nggak boleh sampai dari maghrib. Mau maghrib. Sebelum maghrib harus harus udah lewatin pos 7. Ya. Terus kita malah istirahat di pos 7-nya lama. Iya, ketemu maghrib kemarin. Padahal tapi Mas Yunus enggak gak sih kalau burung itu ada di situ? Burung yang nganterin kita dari awal sampai turun. Kan Mbak Fitri yang di depan, saya di belakang, enggak saya. Iya, burung itu tuh yang oranye itu. Heeh. Dia terus yang sampai puncak tuh. Nah, terus pas turun dia
juga nganterin sampai bawah. Dia berhenti di itu di pos 7. Nah di pos 7 itu di belakang patung itu kan ada kayak apa namanya, kayak ada pohon bambu itu tuh. Dia mereka di situ, burung-burung itu. Dan itu terakhir burung itu nganterin kita. Makanya aku langsung minta turun gini, yaudah yuk jalan aja gitu. Oh, aku kan tahunnya pas berangkat burungnya. Kan Mbak Fitri tanya itu burung apa? Tak jawab burung anis gitu kan? Yang Iya. yang itu kan? Iya, yang itu burung itu. Nah itu nganterin terus mas. Itu Turun saya nggak tahu. Naik sampai turun. Oh. Karena dia di depan aku terus. Iya. Oke. Terus waktu di Alas Lali Jiwo pas sore itu yang Mbak Fitri dikagetin sama burung, itu aku ya sempat kaget loh. Soalnya kan ingat kan Mbak Fitri kaget waktu di perjalanan dari puncak, baru dari puncak, waktu masih lewati Cemoro itu. Ingat gak waktu dikagetin burung keras banget itu? Oh yang Mbak Fitri sampai iya, astagfirullah atau gimana itu? Aku lupa. Iya, jadi kan itu mau berangkat mas, itu justru mau berangkat. Oh itu kan yang hitam sampai yang besar, yang pulang kan iya. Yang berangkat aku ya tahu, tapi kan berjarak kita. Pas turun, oh berarti Mbak Fitri nggak inget mungkin. Kenceng loh yuk. Tapi lupa aku itu lagi di situ. Pokoknya mau pas kita turun sedikit terus agak melipir gitu loh. Nah itu di situ Mbak Fitri kaget. Iya ada burung yang oranye itu. Oh yang itu. Burung oranye itu tiba-tiba langsung gitu di depan. Kan pas tikungan itu tuh, terus langsung gitu. Astagfirullahaladzim aku gitu. Tapi di situ Mbak Fitri kok diem terus yuk. Aku kemarin sedikit mikir loh, ini kok Mbak Fitri diem terus kenapa? Tiba-tiba ada burung terus Mbak Fitri sebut astagfirullah atau gitu. Aku takut malam mas. Ya sama karena sih. aku ingat omongan aku mas. Sedangkan Alas Lali Jiwo kan itu banget, panjang banget perjalanannya. Iya. Makanya aku diem aja terus, fokus aja jalan sampai hening kan, diajak bercanda juga nggak bisa. Iya, makanya itu saya mikir Mbak Fitri diem terus. Aku ini capek apa kenapa? Aku mikirnya gitu kan, kalau bisa di Alas Lali Jiwo kan jangan sampai kosong pikirannya kan bahaya. Loh kok kita turun dari puncak jam 3 itu aku sangat langsung dek gitu loh. Masa jam 3 terus langsung kan kita kayak buru waktu kan, sambil semi lari gitu cepet-cepet itu. Nah tapi pas Mbak Fitri itu denger burung itu yang dari puncak, sempat tak ceritain kayak saya sempat ngelihat ke kiri itu ada bangunan besar. Iya. Ya. Kata Mas Yan. Tapi aku nggak aku nggak ngomong juga sih. Kayak mana? Pokoknya setelah burung itu terbang, itu kan burungnya kalau nggak salah dari kanan jalur, terus terbang ke kiri jalur melintasi Mbak Fitri di depannya, kalau nggak salah loh ya. Iya. Nah itu arah ke situ kan tak lihat itu arah burung kemana. Terus saya ngelihat sedikit halu sih, bangunan rumah besar itu Mbak di atas. Beneran awalnya sih saya ngelihat rumah, terus perlahan kan semakin deket tak lihat, ternyata batu Mbak. Nah di situ saya langsung hening. Waduh, aja pikiran jangan kosong ini ya. Akhirnya wes lah lanjut. Pikiran saya pokoknya di situ itu. Berdua, makanya itu saya juga mikirnya itu. Pokoknya jangan sampai maghrib guys. Ini bahaya, ini udah mulai halu soalnya ya gitu. Dalam pikiran sih. Apaan aja ada suara dikit aja langsung duk. Iya. Gitu kan? Iya. Sering ada suara kan? Ya pas turun gitu. Dan heningnya kan beda Mbak, ya kan? Heningnya waktu di Alas Lali Jiwo itu emang beda. Ya saya beda banget. Ingat pesan dari temen sih. Pokoknya di situ jangan sampai maghrib, pikiran nggak boleh kosong, wis gitu aja. Ternyata
kemarin juga ngalamin Tidur. ternyata gitu yo rasanya aku. Emang beda gitu. Padahal kalau dilihat dari hutannya yo hutan cemara biasa, Biasa. sih ya. Biasa, tanjakan aja kelihatannya biasa aja Mas, Biasa. kayak gunung-gunung biasanya gitu, tapi hawanya aneh banget. Aneh bener aneh. Ya itu yang tak rasain kemarin. Terus lanjut ke bawah Mbak. Tadi yang diomongin waktu di camp. Soalnya di camp saya sendiri bener-bener udah fokus, kecapean sih, lebih ke fokus ini gimana ini ya aku nulis. Pas turun. Nah kan pas itu kan aku kan itu ya minta temenin Mas Yunus buat satu tenda pada akhirnya. Iya. Nah itu kayak ya kayak gitu, Sebentar. gak enak aja. Terus kenapa Mbak Fitri kok minta akhirnya minta setenda? Ayo, alasannya kenapa? Ada hal yang gimana? Nggak kenapa-napa, tapi kalau misalnya pas siang kan berani-berani aja kan, Iya. gini, oh bisa nih sendiri gitu. Tapi pas malam itu kayaknya itu deh narik omongan ya, bareng bareng aja satu tenda, kataku gitu. Nah udah satu tenda kan aku itu ya ditawarin nyobain Jam sweet. sleeping bag kan. Nah itu aku mah ngerasanya kayaknya nggak enak aja buat tidur sendiri gitu. Capek banget, soalnya habis gimana gitu. Nggak tahu perasaannya pengennya berdua aja. Nah terus aku dipinjemin sleeping bag kan akhirnya, sleeping bag yang anget gitu. Nah iya pas dipakai anget kan, karena emang tertutup semuanya. Telapak kaki, telapak tangan itu kan ketutup semuanya. Nah semuanya kan ketutup kan. Nah terus sekitar jam 12:30 tiba-tiba tuh dingin, gak tahu dari mana, gak ada angin, gak ada apa, kan tahu sendiri kan itu telapak kaki, telapak tangan sama kuping kiri itu sakit kalau diginiin saking dinginnya. Makanya aku bangunin, dingin Mas gitu. Nah itu kebangun, makanya aku bangunin Mas Yunus langsung bikin itu kan, bikin energen buat aku. Nah itu di situ anehnya. Nah kan udah tuh lama juga tuh ngilangin dinginnya ya. Nah aku kan minta pegang sama Mas Yunus pakai tangannya, ternyata Mas Yunus anget banget justru. Nah aku dingin banget kan, berasa kan. Itu dinginnya dari mana coba Mas Yunus? Harusnya sih enggak. Kemarin kan saya pakai SB-nya Mbak Fitri yang nggak begitu tebel, nggak begitu tipis kan, sedengan gitu ya. Iya itu saya nggak pakai. Biasa banget itu mah. Nggak pakai jaket loh kemarin, nggak kedinginan, ya kan? Iya, anehnya yang dingin itu cuma telapak tangan, telapak kaki, sama kuping sebelah kiri yang sakit. Oke. Aku nggak tahu itu. Pas pertama Mbak Fitri bangunin pertama itu aku sempet habis itu udah nggak fokus. Ini kenapa? Aku terus mikir, loh, saya pakai jumpsuit, normal aja, anget-anget aja. Kok pas dipakai Mbak Fitri dingin tapi bagiannya kok malah telapak kaki sama kuping. Kan aneh, aku terus akhirnya mikir, itu kenapa ngono? Ya begitulah. Udah Mas Yunus. Terus itu apa coba tuh Mas Yunus? Aneh kan? Iya sih, aku mikir itu, kenapa aku? Apa yang salah dengan jumpsuit ini ya aku? Padahal tak pakai biasa aja. Terus kemarin kan sempat tukeran lagi kan, Mbak? Iya, tukeran lagi. Udah tukeran lagi kan udah enggak tuh. Udah biasa lagi. Nah, terus Mas Yunus enggak pas Mas Yunus tidur tuh. Mas Yunus tidur. Terus abis itu aku nanya, Mas Yunus lagi duduk apa lagi duduk apa lagi tidur? Oh gitu.
Ingat gak? Itu Aku nanya Mas Yunus, yang suruh matiin lampu kemarin ya? Apa sebelum itu? Pas mau matiin lampu, suruh matiin lampu, iya, iya. baru matiin lampu. Ingat. Pas mau tidur lagi nih, habis kebangun kan. Nah itu langsung tidur lagi. Nah Mas Yunus lagi duduk apalagi tidur, lagi tidur. Langsung tangan aku ke depan Mas Yunus begini-begini nih, apa namanya, ngibas-ngibas atasnya Mas Yunus. Karena kayak Mas Yunus kayak lagi duduk begitu. Gitu ya? Aneh. Aku ngerasa Mas Yunus, aku halu, gak tahu. Terus habis itu gini, kok gini? Makanya aku nanya kan, Mas Yunus lagi duduk apa lagi tiduran? Lagi tiduran. Oh, tapi tangan aku mastiin. Oh iya benar, lagi tiduran gitu. Nah nggak tahu aku tuh halu apa enggak, kayaknya Mas Yunus lagi duduk. Nah udah kan dimatiin lampunya kan. Habis itu sama aku kan. Itu pas udah dimatiin itu langsung kayak gitu. Nah terus habis itu nggak ada. Terus habis itu Mas Yunus lagi tidur. Nah kita tidur tuh akhirnya, kan udah anget juga, aku udah kembali anget lagi. Nah aku tidur. Nah jam 12:30 apa jam 1 gitu, aku nggak tahu. Tiba-tiba aku halu lagi. Terus gini, astagfirullahaladzim, di atas Mas Yunus itu ada binatang. Binatang. Di kepala, di kepala Mas Yunus, di kepala Mas Yunus. Itu di dalam apa di luar? Di dalam. Binatang dong. Binatang. Nah, terus ada binatang. Terus aku takut kan, astagfirullahaladzim. Nah, tapi aku pura-pura ngulet gitu, ngebelakangin Mas Yunus. Terus aku ngulet, terus aku madepin belakangin Mas Yunus. Nah, tapi aku itu binatangnya, aku takut nih, nanti kalau misalnya aku bangunin Mas Yunus nanti dia marah lagi. Terus aku mikir lagi, tapi kalau binatang dia masuknya dari mana ya, aku gitu. Terus habis itu aku gini, apaan ya itu ya, binatang apaan ya. Nah terus aku berusaha buat balik lagi bangunin Mas Yunus, tapi aku harus mastiin dulu itu binatang apa bukan kan. Terus aku itu lagi pura-pura ngeliat lagi, karena kalau misalnya aku kayak panik gitu, aku takut binatangnya berontak gitu. Di tenda kita. Terus habis itu aku pura-pura ngeliat lagi, terus madep ke Mas Yunus. Nah terus habis itu astagfirullahaladzim, masih ada tuh Mas Yunus. Nah makanya aku merem, terus tangan aku gini, mas nyalain lampu dong gitu, mas nyalain lampu dong gitu, tapi sambil tidur mata aku, tapi tangan aku giniin Mas Yunus. Terus habis itu Mas Yunus kan nanya, kenapa mbak? Enggak ada apa-apa. Itu ada kayak binatang mas, beneran. Apa modelnya apa gitu. Kayak, tahu gak sih, kayak kucing dah. Kucing? Tapi tinggi, gede, kayak macan. Tapi kok di dalam tenda? Nah itu aku gitu, aku berhalusinasi kayak binatang beneran di dalam tenda. Kan kita kan gelap mas. Iya sih, kemarin dimatiin lampu. Jadi terus pas dinyalain ini, gak ada apa-apa. Aku alhamdulillah, tapi aku nanya gini, itu apaan ya? Oh itu bayangan kali. Tapi kan di luar kan gak ada lampu sama sekali, lagi gak terang bulan kan mas. Ingat gak? Kita tuh paling gelap banget tempat di situ, tapi gak tahu aku itu apaan, di luar logika aku, sumpah demi apapun. Itu pertama kalinya aku ke gunung ada kayak gitu-gituan, sumpah. Terus habis dinyalain gak ada lagi? Dinyalain nggak ada. Terus Mas Yunus kan itunya lampunya dikebawahin kan. Abis itu aku madep lagi, aku nggak mau lihat lagi sampai pagi pada akhirnya. Orang nggak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba kebangun kayak gitu. Serem banget pokoknya itu. Aku jadi mikir itu menurut apa ya? Mas itu apa? Kurang tahu. Nanti apa coba tak cari artikel-artikel lah di
di area Makutoromo itu siapa sih, misalnya kan ya namanya tempat kayak gitu kan pasti ada yang menunggunya gitu ya. Siapa tahu sedikit-sedikit ada yang mirip gitu loh. Nanti tak coba tak cari di artikel. Kemarin yo pas diceritain Mbak Fitri itu ya sempet ya kayak apa ya, ini beneran gak ngono. Soalnya kok di dalam tenda gitu loh. Lucu ini. Iya, aku nanya sama tukang ojek, tukang ojeknya gitu, itu mah bayangan. Iya bayangan kali ya gini. Tapi emang ada sih kalau misalnya namanya juga di gunung, katanya gitu. Tapi dia bilang bayangan. Aku jadinya heran, itu bayangan apa bukan? Aku tapi kan kita tahu itu gelap banget di situ. Iya, lampu tenda orang di sebelah sono ketutup sama pohonan sama kita. Itu aku udah di situ sih udah nggak habis pikir dah. Kalau misalnya disuruh ke sono lagi ya harus kuat-kuat lah. Itu kira-kira besarnya seberapa? Ngeri coy. Kenapa? Bayangannya besarnya seberapa? Poyo persis macan gitu. Nggak tinggi. Jadi kayak Mas Yunus tidur nih di segini berarti kayak ada dua Mas Yunus. Dua Mas Yunus. Apa ya gimana ya? Itu di kepala pokoknya lagi kayak kan ada makanan di pinggir-pinggiran Mas Yunus kan ya. Di pojok-pojokan ada makanan. Nah, jadi kayak di kepala Mas Yunus lagi tengkurap gitu loh, Mas. Bukan tengkurap apa ya? Kan binatang kan tengkurap. Apa namanya? Berdiri. Ya modelnya gitu. Iya kayak gitu aja gitu. Lagi duduk gitu kayak apa berdiri hewannya itu? Hewannya itu berdiri bukan duduk. Berdirinya kayak macan ya. Itu kan macan berdiri begitu kaki 4. Yeah. Ya kayak begitu. Ada buntutnya. Tapi kan jarak kepala saya sama tenda kan juga luas-luas banget ya kemarin, Pak. Harusnya kan nyentuh. Enggak. Ya? Tapi juga tahu juga sih ya. Itu. Orang pas dinyalain bukan binatang ternyata nggak ada. Cakep banget tadi. Makanya aku ya halu kayak. Aduh. Astagfirullah. Halu kok sampai berapa kali? 3 kali? 3 kali. 3 kali. Pertama yang kayak Mas Yunus lagi duduk. Tapi bukan binatang, kayak Mas Yunus lagi duduk. Tapi ternyata Mas Yunus tiduran. Tapi aku diem aja kan. Oh, Mas Yunus tiduran. Nah, terus habis itu pas yang kedua itu pas aku astagfirullahaladzim, terus aku madep ke belakang, terus aku balik lagi mastiin ternyata masih ada, terus aku bangunin Mas Yunus. Udah itu. Oke. Mantap. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kejadiannya Mbak Fitri di area camp Makutoromo. Dan untuk saya itu di Makutoromo nggak ada apa-apa. Karena ya namanya kita nganterin orang atau barengin temen, pasti kan fokusnya itu kadang teralihkan yo. Jadi kita lebih mentingin kita ngelindungi istilahnya rekan kita gitu. Apalagi baru pertama ke Arjuna. Jadi kemarin di area camp itu ya saya setelah dibangunin pertama Mbak Fitri itu saya sulit tidur. Jadi kayak mikir terus ini ada apa. Cuma gitu aja. Untuk hal-hal yang seperti bayangan itu nggak ada. Nggak nampak lah kalau di saya. Oke, jadi seperti itu untuk di area camp Makutoromo. Terus untuk pas turun, Mbak, nggak ada. Lancar ya? Nggak ada. Lancar kalau pas turun. Alhamdulillah. Nah, kemarin itu kan waktu kita istirahat, Mbak Fitri kan sempat datang bulan ya. Pas turun. Ya. Nggak tahu Aku jadi kayak apa ya, cocok logi gitu loh kemarin. Apa karena ini mau gitu loh? Atau di sana udah apa Mbak istilahnya? Udah keluar atau gimana? Udah. Nah, aku nggak tahu. Pokoknya pas sampai turun aku baru tahu aku dapet gitu aja. Itu. Aku kemarin mikir itu sih. Tak cocok logi. Kok
kayak ini apa pas di sana Mbak Fitri udah keluar atau gimana gitu kan, ya nggak tahu kan Mbak Fitri sendiri. Iya nggak tahu, tapi Nah, pas itu. turun oh ternyata aku dapet gitu. Nah, gitu. Mas, kok kenapa Mas waktu itu istirahat di depan itu, di depan yang rumah itu lama? Mm-mm. Aku kan nggak mau duduk-duduk kan di situ, Mm-mm. kan hawanya beda Mas. Ya, wah yang Sakri itu ya, yang pos 3. Gak tahu, tapi yang lapang itu yang aku minjem sepatu Mas Yunus. Oh, yang Yang itu. dipinjemin. Ya, yang Padepokan Sang Yang Wenang. Ya itu. Iya, Itu kenapa? emang nggak kerasa apa-apa Mas, aneh gitu Kalau saya sih enggak sih, Pak. hawanya. Enggak. Soalnya pas nanjak itu kan aku sendirian tuh. Iya, pas di situ Mas Yunus aku sendiri. gini, Mas aku sendiri, aku duluan ya pelan-pelan. Dan Mm-mm. aku di posisinya di situ sendirian. Nah itu aja udah aneh gitu. Aku nggak sama sekali mau nengok. Aku jalan terus tuh di situ. Nah ini Mas Yunus duduk di situ. Aku padahal nggak mau duduk tuh. Aku kan ngangkat keril terus kan, nggak Iya. mau duduk-duduk. Tapi gini, udah duduk istirahat dulu. Aku nggak mau lagi di sini. Kayak aneh soalnya kalau misalnya nggak enak perasaan aku, nggak aneh, aku tuh suka nggak itu, Nah, kemarin cuman kan aneh aja gitu. setelah itu pas naik Mbak Fitri tak panggil-panggil itu kan pas setelah itu kan ya. Oh iya, Iya, kan sebelum pos 4 kan maksudnya setelah itu kan nggak lama kan pos 4. Iya kan? oh, Nah, di situ kan tak panggil-panggil tuh kemarin di area situ. Itu saya sempat tapi mikir, kan aku nggak wah, apa dengar. Mbak Fitri ini kecapean juga aku ngono. Sampai itu normal orang sih, itu kedenger Mbak harusnya. Harusnya itu kedenger. Nggak, sumpah nggak dengar tahu. Pas aku ngomong semangat lah Makanya kok tadi kaget. aku panggil, mana manggil, aku gitu. Jadinya mana manggil, aku aja udah nggak mau nengok ke belakang aja, aku nggak mau, bodo amat Mas Yunus di mana, orang aku sendirian di situ. Aku jalan aja. Nah, setelah itu aku juga sempat ketiduran kan, Pak. Di area situ. Cuma kok masih jauh aku ngono. Itu. Oh sebelum rumah itu ya? Setelah rumah itu aku sempat, Oh setelah rumah itu. seingat saya itu setelah rumah itu saya sempat ketiduran juga, tapi nggak lama. Terus masih jauh, jalan lagi gitu. Terus ketemu Mbak Fitri tak panggil. Gitu. Nggak denger. Tapi adem banget di situ. Iya sih. Ademnya Adem. ademnya tuh pengen bikin tidur. Mm-mm. Keren loh. Karena omongan jadi gitu. Tapi kalau Mbak Fitri Iya. di awal kayak saya enggak, maksudnya ada keraguan mau naik Gunung Arjuna. Ada, karena kita cuma berdua. Oh, lebih ke berdua itu ya, sama berarti. Karena kita cuma berdua, tadinya kan kita bertiga gitu. Terus untuk mulainya gimana lagi nih? Aku orangnya kan gampang deket juga sama orang, tapi kayaknya pas kita jalan nih kayak itu nggak klop gitu Mas. Aku ngerasanya kayak ada kecanggungan sih menurut Iya, aku. gitu loh. Aku ya mikirnya Biasanya aku itu. langsung aja deket, tapi ini gitu kayak tetap ada jarak aja terus gitu. Mantap. Aku kemarin misal nih Mbak Fitri belum pesen tiket, itu mungkin tak suruh batalin dulu. Sumpah aku sama istri itu sempat mikir ini gimana ya aku ngono. Nggak tahu, maksudnya kalau nggak bertiga itu rasanya itu nggak enak gitu loh. Jadi kalau kurang satu nggak enak gitu loh. Itu kemarin, tapi yuk gimana, sampai kan udah pesen, udah semuanya udah siap gitu loh. Aku yo mikir itu Iya, juga. udah super off semuanya gitu. Sebentar, Pak. Tapi kalau misalnya iya. Sebentar teman-teman, baterai saya habis dong. Kamera saya.
Oke. Lanjut Mbak Fitri, monggo cerita lagi. Aku sepanjang apa namanya, sepanjang naik gunung kan mainnya logika ya. Ya. Kalau dapat ya nggak salah gitu. Tapi di sini aku ngerasain, ih ternyata kayak gini ya gitu. Omongan itu, aku mah biasanya santai aja, cuman aku selalu jaga omongan sih, nggak mau sampai kayak gitu. Kalau saya kayak Gunung Lawu, Arjuna itu bener-bener tak jaga sih omongan. Ya menurut mitos-mitos sih begitu, omongan paling harus dijaga kalau di sana. Kemarin yo kita nggak di briefing kan waktu berangkat. Iya, nggak ada. Harusnya di briefing dan dikasih tahu itu. Maksudnya peraturan-peraturan itu. Jadi kayak kita naik gunung berangkat gitu aja. Biasanya kan ada misalnya di sini nggak boleh istirahat, di sini Ya. harusnya begini, di sini nggak boleh berisik, di sini gitu kan, walaupun ada tulisannya juga. Ini nggak ada ternyata. Soalnya yang kemarin lewat Cangar itu aja. gitu sih. Kita di briefing dulu harusnya. Kemarin aku yo mikir loh, kok nggak di briefing aku. Tapi yo nggak tahu sih. Naik aja. Dan kayak nggak ada larangan berdua. Kemarin Mbak Fitri pas izin kita bertiga gimana tanggapannya? Katanya nggak apa-apa, soalnya ada kemarin itu ada rame ini gitu. Oh, jadi ada orang ramenya itu nggak ya. di gunung itu nggak kita cuman berdua gitu loh Mas. Iya. Oke, jadi seperti itu. Kemarin itu ya kita intinya registrasi bertiga teman-teman. Tapi yang naik berdua. Cuma ya sekali lagi yang tak omongin di awal tadi, mungkin kalau kemarin kita cuma berdua, beneran berdua dan nggak ada yang lain, mungkin nggak boleh. Tapi ya untung rombongan kemarin banyak sekali. Bahkan kita naik itu sebelum rombongan sebelum kita itu masih banyak teman-teman pendaki yang mau naik. Akhirnya ya ketemu di atas ya banyak. Seperti itu. Kita bukan nekat atau gimana enggak. Itu sesuai peraturan di sana dan mungkin kondisional lah kemarin itu. Karena kita udah jauh-jauh dari Mbak Fitri Jakarta, saya Madiun, ya mungkin itu alasan petugas. Tapi tetap kita bayar per tiga. Oke. Terus gimana? Mungkin udah itu aja ya Mbak yang aneh atau ada lain? Yang aneh sih, yang aneh itu aja sih. Iya. Terus gimana sepanjang untuk perjalanan? Untuk tanggapan nih Mbak, untuk tanggapan sebelum ke jalurnya, tanggapan ketemu saya, apakah sesuai ekspektasi? Ya ini apa ya, sekedar intermezzo aja. Sesuai. Karena Sesuai. Mas Yunus emangnya pemalu gitu ya. Pemalu. Asli pemalu terus, kan? Iya. Nah itu. Berusaha banget buat buka obrolan sebenarnya Mas Yunus, tapi tetap aja kaku gitu. Kaku banget. Itu kaku karena saya bahasa Indonesianya min, Pak. Masa? Iya loh. Dari kaku banget. Ya tapi makanya itu. Di online sama di apa namanya, sama di realnya itu sama Mas Yunus, seperti ya, ini adanya gitu, nggak ada yang berubah. Tuh teman-teman, saya ini itu mungkin malah belum sepenuhnya. Nanti semoga ke depan lebih full menunjukkan saya itu gimana toh gitu. Tapi itu udah bagiannya udah diomongin Mbak Fitri, itu bener ya, saya begitu. Terus ada yang lain Mbak? Terus sama Mas Yunus baiklah. Baik banget. Baik dong. Baik. Gimana nggak baik coba? Aku suruh dulu, aku minta Mas Yunus tuh duluan, maksudnya supaya aku nggak kena vlognya Mas Yunus. Oh alah. Lah terus enggak gimana aku suruh yang aku udah pas aku udah putus asa kan, aku suruh gini, Mas Yunus duluan aja.
Itu tuh aku benar-benar putus asa. Sebenarnya aku pengen udah duduk aja biar dia sampai puncak dulu, udah selesai gitu. Ini masih nungguin aja. Iya dong, harus ditungguin. Wong tinggal dikit gitu udah kelihatan benderanya loh. Kan yo sayang aja kalau nggak sampai puncak. Yo minimal duduk di batu itu aja cukup. Batu puncak maksudnya. Terus udah itu aja. Alhamdulillah itu puncak milik kita berdua. Iya, kemarin itu ada rombongan dari Cangar, cuma satu rombongan atau dua rombongan itu. Setelah itu mereka pulang, kita sendirian berdua. Kita itu. Mas Yunus, aku ada lagi Mas. Tapi nggak tahu itu binatang apa bukan ya Mas? Di puncak. Nggak tahu. Aku nggak tahu itu binatang apa bukan, apa angin atau bukan. Jadi kan aku waktu itu kan karena tempat minum aku di sebelah sana, Mas Yunus kan ke sebelah kiri. Ambil aqua yang gede. Nah, aku ketinggalan di bendera yang sebelah sana, yang ada plakat apa gitu. Pas turun itu ya? Plakat yang ke-77 itu. Nah itu aku ada kaget Mas, tiba-tiba apa namanya, kan ada batu. Nah di bawahnya itu ada apa namanya, ada botol yang udah gepeng, botol gepeng. Nah botolnya itu bergerak, cek gitu. Bukan karena hewan. Nah aku kan ngeliat gini nggak ada hewan, tapi kruk gitu. Terus aku kaget gitu. Terus habis itu aku langsung ambil. Terus aku diem aja di jalan deketin Mas Yunus. Nah aku terus ngeduluin Mas Yunus. Nah di situ aku takut baru. Itu aku takut di situ. Paling takut. Kalau dari puncak sih pikiran saya cuma alas lali jiwa aja sih. Jangan sampai malam gitu wes pokoknya. Maghrib lah minimal, jangan masuk situ. Harus lepas dari situ sebelum maghrib. Itu aja. Kemarin itu yang bikin deg-degan saya pas waktu turun dari puncak. Emang suasananya mantul sih, alas lali jiwa itu panjang banget. Kelar. Iya. Terus untuk jalur gimana Arjuno Mbak, kan kemarin pertama kali? Arjuno pas di alas lali jiwa, pas di awal-awal ya, pas dari pos 7 sampai ke atas itu. Pas sampai dari pos 7 sampai alas lali jiwa yang ada tanjakan, kelihatan dari bawah ada tanjakan, pas sampai atas lagi ada tanjakan lagi, mantul. Pas belok lagi ternyata tanjakan lagi, gak kelar kayaknya 3 kali tuh. Iya, mungkin kalau sebutannya Dorante mungkin itu ya. Iya kayak gitu. Wah, mantap teman-teman cerita dari Mbak Fitri. Jadi seperti itu. Pokoknya ambil sisi positifnya. Sekiranya nggak sesuai pemikiran teman-teman, ya jangan diambil pusing gitu loh. Namanya pengalaman kan beda-beda setiap orang. Kita nggak bisa, itu nggak mistis Mas, jangan dibuat mistis. Loh, nggak bisa. Karena pengalaman kita juga beda. Kalaupun teman-teman pernah naik ke gunung mana terus mistis, ketika saya nyoba nggak mistis lah, terus gimana sih? Ayo, kan nggak mungkin. Jadi seperti itu. Intinya ambil sisi positifnya aja. Misalnya dari saya, sebaiknya sebelum naik gunung, yo saya tidur lah, cukup gitu. Jangan kayak kemarin. Itu bener-bener kacau. Tapi saya sendiri juga itu pertama kali ngantuk, tapi nggak bisa dipending gitu loh. Harus tidur gitu loh. Dan tidurnya itu kok ketika saya lagi semangatnya, saya langsung down tidur wes, istirahat tidur maksudnya gitu. Dan lama gitu, yang terlama di alas lali jiwa itu sampai saya ngimpi yang nggak jelas lah pokoknya. Saya sempat ngimpi kemarin itu Mbak. Ngimpinya itu yo, mimpi apa? yo ngimpinya yang nggak aneh sih, maksudnya yo ngimpi gitu loh. Maksudnya merasakan mimpi, sampai merasakan mimpi kan berarti kan nyenyak tidur saya. Iya benar. Dan sebenarnya sebelum naik itu dulu sebelumnya kemarin diingetin temen, ya kalau bisa di situ fokus, nggak usah lah mikir yang aneh-aneh. Ya tahu alas lali jiwa itu begitu, tapi
fokus kita tujuan kemana. Naik yuk kita ke puncak, turun yuk kita ke camp, wis selesai. Tapi nggak tahu kenapa kemarin seperti itu, wis nggak tahu lah. Nah kalau tak pikir-pikir sebelum pendakian mungkin saya punya masalah sih sebelum mendaki gunung. Tapi kan udah tak clearin waktu ketemu Mbak Fitri itu, wis kita fokus naik gunung. Ternyata nggak sesuai ekspektasi lah. Di camp, di base camp itu udah mood saya itu udah kacau. Pertama sih takut karena 2 orang. Ternyata ketika boleh, nggak tahu kenapa perasaan itu kok nggak semangat gitu loh. Jadi kayak memaksa kita naik kemana. Saya sih ya. Tapi alhamdulillah ya itu juga sih Mbak. Nggak enak. Kita udah janjian lama soal 1 bulan kan sebelum naik itu. Juni ya? Bulan Juni. Juni itu teman. Bulan Juni. Juni loh. Ngomongnya. 2 bulan. Iya. Baru berangkat. Oke mungkin itu aja ya Mbak ceritanya. Ada yang lain? Nggak ada. Udah nggak ada. Lumayan nih 57 banyak ilmu. Aku pesannya banyak ilmunya dari Mas Yunus ya. Oh iya. Aku mendaki mungkin udah lama. Tapi ilmunya dapat. Kayak cuman ngelipet tenda. Aku tuh biasanya ngelipet tenda nggak kayak gitu. Itu dipadatin ke situ ternyata itu jadi enteng. Oke. Terus soal masang tenda kemarin. Penuh, terus pasang tenda. Aku padahal sama tenda itu, kenapa aku bisa kayak gitu? Tapi pas dipasang kayak gitu biasanya kan bareng-bareng. Ini sendiri bisa. Diajarin sama Mas Yunus. Terus sama itu kan sepatu aku kan emangnya ukurannya pas sama aku, bukannya kekecilan. Tapi kan kalau naik gunung itu kan harusnya dilebihin 1. Jadi setiap naik gunung aku tuh ganti kuku. Nah untuk sekarang ini alhamdulillah kuku aku nggak sakit karena diajarin Mas Yunus untuk mengencangkan bagian atas itu. Bagian atasnya. Nah tapi karena Mas Yunusnya baik, jadi aku dipinjemin punya Mas Yunus yang lebih besar, jadi aman. Harus ganti sih intinya. Harus lebih dari 1 senti atau 1 senti lah. Kalau 1,5 nanti emang di ujungnya itu lebar, maksudnya luas, ada rongga. Tapi kan di bagian atas itu perawan kesleo kalau terlalu longgar. Bahayanya itu terlalu besar. Nah jadi itu edukasinya. Jadi aja ya. Oke mungkin gitu aja ya Mbak. Terima kasih sebelumnya waktunya. Sama-sama. Udah 1 jam. Makasih ya Mas Yunus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman mungkin gitu aja untuk cerita dari Mbak Fitri dan saya di Gunung Arjuna kemarin. Ya itulah yang kita alami. Itu bener-bener kita alami. Dan yang gak kita buat-buat karena buat apa gitu loh. Wong kita masih mendaki, takutnya nanti dapat karma kalau kita cerita yang dibuat-buat gitu. Dan banyak edukasi atau sisi positif yang bisa diambil seperti kejadian tidur, sepatu, terus cara ngelipet tendanya sih nggak kerekam ya. Jadi itu aja. Oke nantikan cerita selanjutnya kalau ada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Dan nantikan trip selanjutnya dari saya Cinto Aswatul Madiun di gunung selanjutnya. Gas.